Puji nama Tuhan, selamat pagi sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita bersyukur, kita dapat kembali beribadah bersama-sama. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau datang di hadirat Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita mau puji, muliakan nama Tuhan. Biar belas kasihan Allah mengurapi setiap hati kita. Api kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita pagi hari ini. Haleluya. Kita katakan pujian yang berkata, kami berkumpul Tuhan di hadapan hadirat-Mu. Kami rindu
setiap ucapan syukur kami, karena kebaikan Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami, kemurahan Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, pagi hari ini biarlah setiap lidah, mulut, bibir kami memuliakan nama Tuhan, memuji, menyembah nama Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak dipuji dan layak disembah. Biar kiranya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami, setiap umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini, biar boleh merasakan hadirat Tuhan di rumah masing-masing. Begitupun kami, para pelayan-Mu yang ada di tempat ini, Tuhan mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru, sehingga hadirat Tuhan boleh dirasakan. Kami mengucap syukur dan kami mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau terus memuliakan nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri, kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia yang layak disembah, Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, oh haleluya, haleluya. Aku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Aku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Aku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan, haleluya. Aku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Aku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Aku mau sorak tentang Dia, haleluya. Tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikat, ku puji Tuhan, puji Dia, oh karena kebesaran Dia, oh dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia, sekali lagi puji Dia dalam
Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan pagi hari ini. Sebab dialah kekuatan kita, sukacita kita. Dia sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Kita mengangkat pujian ini. Kaulah kekuatanku.
sebab itu kami perlu firman-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau buka hati kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman yang kami dengar itu Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, membangun iman percaya kami kepada Tuhan. Bahkan semakin hari semakin menjadikan kami jemaat yang bertumbuh dalam Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah mulut bibirnya untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada sidang jemaat. Biar apa yang kami dengar pagi hari ini boleh kami terima Tuhan dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka, sehingga firman-Mu boleh terus Tuhan, Roh Allah boleh terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah memuji Tuhan pagi ini, saatnya kita siapkan hati kita, buka Alkitabnya untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul Tuhan buka jalan. Sering kita mendengar ya satu lagu pujian, Dia buka jalan saat tiada jalan. Saya tidak tahu apakah hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berpikir bahwa sudah tidak ada jalan keluar bagi masalah, persoalan, penyakit, atau apapun pergumulan yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Percayalah bahwa kita punya Tuhan yang sanggup membuka jalan. Pintu yang tertutup Dia sanggup buka. Bahkan Dia sanggup membuat mata air di padang belantara. Itu kata firman-Nya. Mari kita membuka di dalam Yesaya pasal 43 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Pagi hari ini firman ini datang kepada saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Lihat, kata firman-Nya, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi untuk membuat sesuatu yang baru itu adalah pakar dari Tuhan. Lalu Tuhan bertanya, sudah belumkah kamu mengetahuinya? Kalau belum, hari ini kita diingatkan kembali bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun, sungai di padang belantara. Ini bicara apa? Tentang sesuatu yang bagi manusia, bagi pikiran kita itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau di awal di awal firman tadi saya katakan, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, Dia bukanya jalanku. Tuhan sanggup membuka jalan kita yang tertutup. Lagu ini digarap oleh Don Moon. Ketika dia dalam perjalanan rekaman, karena dia seorang penyanyi, dia mendengar kerabatnya, entah adiknya atau keponaan ya gitu, meninggal. Jadi dia nggak bisa meninggalkan lokasi. Hatinya sangat pedih, sangat sedih. Dia ingin menghibur mamanya, dia ingin menghibur kakak iparnya, tetapi dia ada di kejauhan. Dia berpikir akan terjadi sesuatu yang memilukan karena meninggalnya ini dalam kecelakaan. Jadi nggak sakit, nggak diduga gitu. Tiba-tiba, seolah gelap gulita jalan di seputarnya. Tetapi saat dia ada di pesawat, dia tulis bait demi bait yang terinspirasi dari Yesaya 43 ayat 19 ini. Lalu di bait yang kedua itu dikatakan, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Bukankah saat kita nggak punya jalan, itu rasanya kita jadi orang asing yang berjalan di dunia ini sendiri. Tapi Tuhan hadir untuk memeluk kita. Coba saudara ada di ketakutan, lalu ada tangan Tuhan yang memeluk, ada damai sukacita. Dengan kasih dan kuasanya, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Nah, dari ayat yang saya kutip tadi, di dalam refrennya dikatakan, di belantara Dia tetap menuntunku. Di padang sekalipun belantara yang tidak ada manusia, tidak ada tumbuhan, tidak ada pengharapan untuk hidup, Tuhan menuntun. Sungai di gurun aku temui, itu sesuatu yang wow. Di padang gurun loh, seharusnya mati, gak ada siapa-siapa yang tolong. Tapi sungai Tuhan siapkan, ditemui.
Langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Nah, biarlah ketika kita menaikkan satu pujian, membaca satu ayat, kalau janjinya katakan saat ini Dia buka jalan. Hari ini saya percaya, apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara semua, entah itu di pekerjaan, di keluarga, Dia Allah yang sanggup membuka jalan buat saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang di dalam hidup kita, saat kita menghadapi masalah, persoalan, tidak ada jalan keluar, kita lupa bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong saudara dan saya. Kalau kita buka lagi di dalam Mazmur pasalnya yang ke-31 ayat 25. Mazmur 31 ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sebetulnya kita punya sumber kekuatan. Saat tidak ada jalan, saat lemah, firman-Nya selalu bilang kuatkan, kuatkan, kuatkan. Teguhkan, teguhkan, teguhkan. Tapi kadang saat kita menghadapi situasi sulit, kita lupa akan janji-janji Tuhan. Bahwa yang berkata kuatkanlah, teguhkanlah itu adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, maka Dia yang akan menggenapi. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Mazmur 46 ayat 2. Masih di Mazmur ya, jadi tinggal buka ke depan. Mazmur 46 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Saudara, Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Jadi kalau kita tidak ada jalan keluar, pintu-pintu seolah tertutup, bahkan teman, kerabat, saudara pun seolah-olah kok jauh dari kita, percayalah bahwa kita masih punya Tuhan sebagai pelindung, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Jadi justru di tengah kesesakan, di tengah jalan buntu, itu ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang, senantiasa menyertai. Sebab itu di masa pandemi ini pun jangan melihat sisi negatifnya saja. Ada banyak sisi positif yang kita ambil. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang justru di masa pandemi ini mendapatkan banyak berkat. Berkat itu bukan materi ya. Mungkin imannya makin kuat, makin dekat Tuhan, makin tahu, mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Masalahnya adalah, apakah di masa pandemi ini kita sudah memanfaatkan waktu dengan baik, memperluas kapasitas kita, memiliki hati yang besar. Saudara, kalau di masa pandemi ini kita tetap memegang firman Tuhan, tetap membuka hati untuk firman-Nya, entah itu teguran, entah itu nasihat, maka kita akan alami janji Tuhan ini. Satu contoh saya bacakan. Sesuatu yang mustahil bagi Tuhan tidak mustahil. Di dalam Yesaya 54 ayat pertama, demikianlah firman Tuhan. Perjanjian damai dengan Sion. Bersorak-sorailah, hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah, hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Saudara, bukankah ini sesuatu yang mustahil? Kalau zaman dulu orang mandul gak punya anak, itu adalah aib, itu adalah kutukan, dianggap oleh orang itu terkutuk. Sehingga kalau kita lihat Hana menderita karena gak punya anak. Dan banyak contoh-contoh ya. Sehingga suaminya bebas untuk menikah lagi dan mendapatkan anak. Lah masa orang seperti itu suruh bersorak-sorai? Tapi inilah kata firman Tuhan. Justru di saat mengalami sesuatu yang gak mungkin ada harapan, itu Tuhan bilang tetap berharap kepada Tuhan. Bersorak-sorailah. Sebab apa? Kita akan melihat banyak pertolongan Tuhan justru di saat seolah-olah tiada jalan itu. Di sini dikatakan akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Nah, apakah pagi hari ini saudara merasa seperti ayat ini? Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah orang sudah memandang kita sebelah mata.
Mandul itu bukan hanya kandungan ya. Mungkin saudara sudah berusaha bekerja tapi hasilnya begitu-begitu saja. Seolah-olah gagal, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah tidak punya harapan untuk menjadi lebih baik, lebih sukses di masa depan. Tapi pagi hari ini firman-Nya bilang Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Dia sanggup mengubah kegagalan itu menjadi keberhasilan. Kegagalan itu menjadi kemenangan. Nah, saudara, untuk memperoleh semua itu apa yang harus kita lakukan? Nah, kita mau belajar ada 4 hal di sini dalam ayat yang kedua dari Yesaya pasalnya yang ke-54. Saya bacakan satu ayat dulu. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh patok-patokmu. Ada 4 hal di sini kita mau belajar. Yang pertama, bagian A dikatakan lapangkanlah tempat kemahmu. Saudara, kita harus bertindak. Kalau kita mau mengalami sesuatu yang dahsyat luar biasa, pertolongan Tuhan, itu harus ada tindakan dari kita. Kalau kita sudah bertindak memakai iman kita, maka selebihnya Tuhan yang akan turun tangan, berperangkan di kita, menolong kita, memberkati kita, melakukan mujizatnya yang dahsyat buat kita. Saudara, jadi yang harus kita lakukan adalah apa? Melapangkan tempat kemahmu. Siapa yang harus berbuat? Kita. Dari dalam hati kita harus ada niat, harus ada usaha untuk hidup dekat Tuhan, untuk mempertajam iman kita. Kalau saudara ingat, banyak cerita-cerita di dalam Injil ketika Yesus mau melakukan mujizat baik kepada orang buta, kepada orang sakit. Yesus bilang apa? Jadilah padamu menurut imanmu. Jadi jangan saudara berharap mendapat mujizat, pertolongan yang dahsyat luar biasa, padang gurun berubah jadi taman Tuhan, kalau kita tidak memiliki iman seperti itu. Jadi kita harus tetap memiliki iman, keyakinan. Karena Tuhan itu maunya memberkati kita. Tuhan selalu mengundang orang yang letih lesu berbeban berat untuk apa? Diberkati. Jadi isi hati Tuhan itu adalah mau memberkati anak-anaknya, orang yang percaya kepadanya. Mau memberi kesehatan, mau memberi kekuatan, mau memberi kekayaan. Bahkan janjinya kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu. Itu isi hati Tuhan. Tetapi kita harus melakukan bagian kita. Apa itu? Kita harus bertindak dengan iman. Karena iman tanpa perbuatan mati. Jangan kita hanya tahu, tapi mari kita lakukan firman Tuhan. Jangan kita lakukan firman yang enak-enak saja. Tapi semua firman yang pernah kita dengar, mari kita lakukan. Nah, itu adalah usaha kita untuk melapangkan tempat kemah kita. Yang kedua, di dalam Yesaya 54 ayat 2 dikatakan, dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Saudara, kamu lagi, saudara dan saya lagi yang harus bekerja membongkar itu. Bentangkanlah tenda, lalu diperluas tempat kediamanmu. Ini bicara tentang apa? Hati kita. Mari kita memiliki hati yang luas. Jangan hati yang kecil, sempit, sulit memaafkan orang lain, ya, mudah tersinggung, berprasangka buruk. Nah, itu adalah usaha kita, ya, yang harus kita lakukan. Kalau kita mau mengalami mujizat pertolongan Tuhan, malas berdoa, apalagi beribadah malas. Itu adalah usaha kita untuk membentangkan tenda tempat kediaman kita. Kita harus bertindak dengan iman, yaitu kita melangkah dengan iman, dengan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jangan malas-malas lagi. Walaupun di masa pandemi, justru masa inilah Tuhan akan memakai saudara dan saya hebat luar biasa. Kalau kita mau membentangkan tenda kediaman kita, bongkar semua penghalang. Ya, namanya bentangkan tenda tempat kediamanmu, itu kan berarti yang jadi penghalang itu harus dibongkar. Itu tadi, sakit hati, iri hati, gampang tersinggung, ya, tidak memaafkan. Bukankah firman Tuhan sering kita baca di Injil, itu berdoa aja harus mengampuni saudaranya dulu kan. Jadi menjaga hati itu penting. Kalau kita mengalami mujizat, mau melihat
taman Tuhan di padang tandus. Mari kita mau jaga hati kita. Ya, karena saya dengar di WA itu ada seorang bilang virus paling ganas itu adalah virus ini tadi. Gak bisa menjaga hati, iri hati. Kan kita sering hati yang gembira obat, ya kan? Tapi hati yang bersungut-sungut, hati yang tidak tahu bersyukur, itu racun kan? Nah, kalau kita mau diberkati Tuhan dengan kesehatan kita, diberkati jasmani kita, rohani kita, bagian kita adalah menjaga hati. Ya, hati yang bersukacita, hati yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, di dalam Yesaya 54 ayat 2 bagian C katakan apa? Jangan menghematnya. Saudara, arti jangan menghemat itu apa? Jangan pelit, ya kan? Harus berani bayar harga. Kita akan mendapatkan apa yang kita berani bayar. Bayar harga. Bangun pagi, besok, itu kan kata Tuhan. Ya kan? Nah itu yang mau terjadi, mujizat itu kan sesuatu yang kita nikmati bukan karena usaha kita. Kalau saudara ingat di Mazmur 127 kan, sia-sia orang bangun pagi-pagi. Orang bisa saja bangun pagi, kerja keras, giat, rajin, itu gak salah. Tapi firman Tuhan bilang apa? Tanpa Tuhan, sia-sia. Duduk sampai larut malam, itu bicara apa? Cerdas. Dia punya program yang banyak untuk pekerjaannya itu, memperluas usahanya. Itu pun sia-sia. Duduk, lalu makan roti hasil jerih payahmu. Wajar, orang siapapun kalau dia kerja keras, dia akan makan roti. Jadi menikmati jerih payahnya bukan berkat Tuhan. Semua itu sia-sia katanya. Karena Tuhan akan memberikan berkatnya kepada orang yang dikasihinya waktu tidur. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang dikasihi Tuhan itu, ya mari kita lakukan firman ini. Yaitu apa? Kita mau memperluas kapasitas diri kita. Ya, kita mau memiliki iman yang besar, hati yang besar, bukan hati yang sempit. Lalu kita harus berani bayar harga. Bangun pagi, baca firman, ya. Itu yang terpenting, saudara. Karena firman Tuhan bilang, Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payahmu itu sia-sia, saudara. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, mari kita mau lakukan bagian kita. Kita mau berani bayar harga. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Aduh, aku aturan olahraga, sekarang berdoa pagi-pagi. Oh, aku aturan nongkrong sama teman, sekarang mesti ibadah. Itu namanya bayar harga, saudara. Malam minggu, aduh, seharusnya saya minum di kafe sama teman-teman, kumpul, ada yang ulang tahun, ada acara ini itu. Saya harus di rumah ibadah walaupun sumpah. Saudara, itu kalau saudara berani melakukan, saudara bayar harga. Jangan pelit, jangan hemat dengan Tuhan, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan kasih semua kepada kita gratis. Kalau kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan bertindak untuk menolong saudara dan saya. Kita sudah dikasih waktu 24 jam sehari. Masa hanya untuk berapa menit untuk beribadah memuji Tuhan kita merasa sayang? Seperti hari ini, siapa yang hitung-hitungan? Antar tidur mumpung libur. Biasanya kan nggak libur, tarik selimut lagi, nanti aja jam 10 kan masih bisa. Padahal ibadah kan jam 9. Arti bersekutu itu kan beribadah bersama. Pagi ini kalau setiap rumah semua menyerukan nama Tuhan, ada mujizat terjadi tengah-tengah jemaat GPDI Penyelia Pondok Maharta. Karena apa? Kita berani bayar harga. Terakhir, Yesaya 54 ayat 2 bagian D. Dan panjangkanlah tali-tali kemahmu dan percayalah dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Saya ulangi sekali lagi. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Saudara, kemah kalau tidak dipancangkan kokoh-kokoh, kena angin, dia akan terbang. Jadi di masa pandemi ini, perkuat iman, perkuat kerohanian, perkuat kerukunan. Rukun, kita ketemu orang aja nggak pernah. Saudara, memang kita tidak bisa
menghindari orang yang memusuhi kita. Walaupun pandemi ada kan musuh, misalnya saudara salah pencet kirim pesan, itu bisa menjadi berantem kan. Nah saudara, asal jangan dari saudara gitu loh. Orang bisa memusuhi kita, orang bisa tidak suka kepada kita, asal jangan kita yang menyimpan dendam memusuhi orang. Nah, jadi perkuat kesehatan kita. Kalau kita sudah tahu bahwa harus jaga kesehatan, makan teratur, ya kita lakukan. Itu artinya pancangkanlah kokoh-kokoh patungmu. Nah, jika kita sudah melakukan bagian kita, maka Tuhan yang akan turun tangan untuk membuka pintu-pintu yang tertutup, jalan-jalan yang tertutup. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita akan sama-sama mengamenkan setiap janji Tuhan pagi ini, yaitu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup membuka jalan di lautan, mata air di padang gurun. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Kita mau naikkan pujian itu bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, ku berserah. Jalan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di matamu. Ku serahkan hidupku padamu, ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Terima kasih banyak Tuhan. Pagi ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, bahwa sesungguhnya bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup membukakan jalan bagi setiap pintu-pintu yang tertutup. Engkau sanggup membuka jalan bagi setiap masalah pergumulan yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi bagi Tuhan semua itu tidak ada yang mustahil. Asal kami mau bayar harga, kami mau punya iman yang teguh, kami mau melakukan bagian kami, maka mujizat itu akan terjadi. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah beribadah pada hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, kaum muda, siapapun kami Tuhan, bahkan anak sekolah minggu, kami semua mengandalkan Engkau. Karena kami percaya semua yang kami lakukan akan sia-sia di luar Engkau. Biarlah apapun yang kami kerjakan, kami akan terus mengandalkan Engkau. Karena firman-Mu berkata, Engkau sanggup memberkati umat-Mu, orang yang Kau kasih pada waktu tidur, kalau kami mau melakukan bagian kami. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Berkati seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Bahkan Engkau berkati seluruh umat-Mu yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Andi yang Kau tambahi 1 tahun usia pernikahan mereka. Kau jagai keluarga rumah tangga ini dengan kasih sayang-Mu, sehingga boleh senantiasa menikmati berkat kemurahan-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Setiap umat-Mu yang ada dalam pergumulan, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan, beri jalan keluar. Sekarang saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa,
kasih sayang dari anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita semua masuk dalam kemuliaannya kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.